Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kuliah yaitu manajemen keuangan internasional, bab yang keempat yang akan membahas ini pengaruh pemerintah atas nilai tukar. Jadi nilai tukar, misalkan nilai tukar rupiah itu sering mengalami fluktuasi, naik dan turun nilai tukarnya. Itu setiap negara di mana saja ya, itu berusaha, pemerintah itu berusaha untuk mengendalikan nilai tukar mereka. Dalam mengendalikan nilai tukar mata uang mereka terhadap mata uang asing, itu ada beberapa sistem nilai tukar. Ini satu model sistem nilai tukar yang dilakukan oleh banyak negara di dalam mempengaruhi nilai tukarnya. Karena naik turun nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap uang asing itu punya dampak positif dan negatif. Maka itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah bank sentral di dalam mempengaruhi nilai tukar. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi nilai-nilai tukar itu. Contohnya itu terjadinya peristiwa apa sehingga nilai tukar, kondisi ekonomi dalam negeri misalkan itu makin baik, itu juga akan berdampak, atau kondisi keadaan di luar negeri, di luar yang tidak bisa dikontrol oleh negara itu, kondisi luar negeri misalkan sekarang ini terjadi kekacauan di Amerika, maka akan berdampak nilai tukar rupiah terhadap Amerika. Demikian juga terjadi perang dagang di antara Amerika dan Cina, itu akan berdampak dengan nilai tukar rupiah. Demikian juga banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Di sini bagaimana pemerintah itu alat apa yang digunakan pemerintah di dalam mengatur nilai tukarnya. Ada beberapa sistem nilai tukar. Pertama adalah klasifikasi sistem nilai tukar. Ada beberapa model untuk mengendalikan nilai tukar. Pertama adalah fix, sistem nilai tetap, kemudian mengambang, freely floating, mengambang terkendali, terpatok, atau package. Ini yang kita akan bahas, ada 4 ini. Kemudian nilai yang pertama adalah nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap adalah sistem moneter, nilai tukar yang dibuat konstan atau dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sangat sempit. Artinya nilai tukar itu ditetapkan, tidak berubah-ubah walaupun kondisinya apapun. Tetapi seandainya terjadi itu ada perubahan-perubahan yang sangat sempit. Tetapi nanti akan jadi banyak beban ya. Di sini kan banyak beban positif negatifnya juga mesti ada. Contoh ya, misalnya kalau ditetapkan sebenarnya mata uang kita ini lemah, kemudian kalau ditetapkan tinggi akhirnya akan berdampak. Dampaknya apa? Kalau kita menetapkan tinggi sebenarnya itu lemah, nilai tukarnya itu sebenarnya lemah. Nanti akan berdampak kepada misalkan kalau nilai tukarnya ditetapkan tinggi, maka produk-produk dalam negeri untuk diekspor itu nanti kalau ke luar negeri akan terjadi tinggi. Kalau tinggi tidak akan mesti kalah dalam persaingan. Ini contohnya. Kalau barang-barang ekspor enggak laku seperti itu. Akhirnya jadi permasalahan barang-barang impor, barang-barang ekspor akan terjadi lebih mahal. Ini sistem nilai tukar yang tetap, berfluktuasi yang sangat sempit. Sistem nilai tukar mengambang bebas, freely floating exchange. Sistem nilai tukar mengambang bebas adalah sistem moneter di mana nilai tukar dibiarkan bergerak ikuti kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Ini sistem nilai tukar mengambang, dibebaskan menurut kekuatan pasar. Ini tetapi ini ada juga positif negatif. Ketika menguat juga akan berdampak positif juga ada terhadap apa? Terhadap nilai tukar rupiah menguat, impor nanti akhirnya jadi melemah. Kalau impor melemah akhirnya berdampak pada industri-industri perusahaan-perusahaan dalam negeri, impornya melemah. Perusahaan yang berorientasi kepada ekspor
maka barang yang dijual tidak laku. Nah, kalau tidak laku akan berdampak terhadap tenaga kerja, terjadi PHK dan sebagainya. Nah, berdampaknya banyak. Tapi kalau misalkan rupiah melemah, akhirnya kalau barang-barang yang di perusahaan industri dalam negeri, perusahaan-perusahaan dalam negeri yang membutuhkan barang-barang bahan bakunya dari luar akan jadi mahal. Nah, kalau barangnya jadi mahal, kalau itu akan berdampak kepada apa? Produksi dalam negeri misalkan, karena bahan bakunya dari luar mahal, akhirnya berdampak pada harga produksi itu, harga pokok produksinya akan meninggi. Kalau harga pokok meninggi akan menyebabkan produk itu harganya makin mahal. Nah, itu seperti itu. Jadi positif negatifnya juga ada. Kalau barang dalam negeri mahal, jadinya akan terjadilah inflasi. Seperti itu terjadi, dampaknya berentet kemana-mana kan? Jadi mana-mana. Sistem nilai tukar mengambang terkendali, manage floating. Jadi semuanya ada lebih dan kurangnya. Sistem nilai tukar mengambang terkendali, ada sistem nilai tukar di mana nilai tukar dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-batas eksplisit. Tetapi bank sentral atau pemerintah dapat atau kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah valuta, pergerakan nilai tukar tadi berfluktuasi terlalu tajam ke satu arah, sangat kuat misalnya, itu akan dikendalikan oleh pemerintah, atau sangat melemah, nilai tukar sangat lemah, terjadi nilai tukar lemah, akhirnya barang-barang jadi mahal. Sistem nilai tukar mengambang terkendali, manage float. Keunggulannya mengambang terkendali, keunggulannya pertama, apresiasi depresiasi, naiknya nilai tukar ya, apresiasi. Depresiasi atau turunnya nilai tukar satu mata uang ditentukan oleh permintaan atas barang-barang di pasar global. Permintaan barang-barang di atas global. Kalau barang-barang kita misalkan Indonesia itu membutuhkan barang dari luar negeri. Kalau setiap negara membutuhkan barang-barangnya dari luar negeri, misalkan kita kalau membeli barang luar negeri kan memakai mata uang asing. Pakai mata uang asing, akhirnya rupiah dilepas untuk membeli mata uang asing. Akhirnya permintaan rupiah melemah, permintaan mata uang asing menguat. Nah, ini akan berdampak ke sana. Nilai tukar rupiah akan menjadi lemah. Demikian juga kalau barang-barang Indonesia murah, maka banyak orang luar negeri membeli barang dari Indonesia. Untuk bisa membeli barang Indonesia membutuhkan rupiah. Maka permintaan rupiah akan makin tinggi. Cenderungnya apa? Hukum pasarnya, kalau permintaan naik maka harga naik. Harga dalam ini adalah harga mata uang, nilai tukar rupiah. Seperti itu nanti bisa, ini sebagai penelitian juga bisa. Apa betul permintaan ekspor impor itu berdampak kepada nilai tukar rupiah? Yang kedua, keunggulannya bank sentral tidak diwajibkan untuk mempertahankan nilai tukar dalam batas-batas tertentu, terkendali. Artinya untuk mengendalikan tadi dalam hal ini adalah bank sentral. Investor asing akan menginvestasikan dananya di negara-negara yang memiliki suku bunga paling tinggi. Ini keunggulan, bukan menambang. Investor asing sekali lagi akan menginvestasikan dananya di negara yang memiliki suku bunga paling tinggi. Contohnya ya, misalnya kalau misalkan Fed itu adalah bank sentralnya Amerika, itu menaikkan nilai suku bunganya, nilai suku bunganya tinggi, akhirnya pemilik modal, investor itu akan rame-rame berinvestasi ke Amerika, investasi Amerika dari berbagai seluruh dunia. Kalau semua orang membutuhkan investasi ke Amerika, butuh dolar. Misalnya dalam hal ini kan tadi kan pemerintah Amerika, Fed, bank sentral mengeluarkan obligasi
dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Orang akan tertarik membeli obligasi Amerika tadi, akhirnya membutuhkan dolar. Setiap negara pemilik modal investor asing tadi akan melepaskan mata uang dalam negerinya digunakan untuk membeli dolar. Dolar akan menjadi tinggi permintaannya, akhirnya dolar nilai tukarnya makin tinggi. Seperti itu. Demikian juga kalau Fed misalnya menurunkan tingkat suku bunganya, akan berdampak kepada dolar itu sendiri terhadap mata uang asing. Mata uang asing akan cenderung naik, dolar melemah. Seperti itu yang terjadi kalau seandainya komponen suku bunga itu tadi dinaikkan, diturunkan, akan berdampak kepada investasi. Kelemahan dari sistem nilai tukar mengambang terkendali. Pada negara-negara yang sedang bermasalah, misalkan meningkatnya pengangguran, penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas akan memperparah keadaan di mana mata uang negara yang bersangkutan akan terus mengalami apresiasi karena permintaan barang-barang impornya menurun. Karena barang-barang impor itu akan di dalam negeri akan jadi mahal. Jadi mahal. Ini seandainya terjadinya ini terkendali, sistem terkendali, akan berdampak melemahnya ini. Negara-negara sedang bermasalah, yaitu masalah peningkatan pengangguran. Penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas akan memperparah keadaan di mana mata uang negara yang bersangkutan akan terus mengalami apresiasi karena permintaan barang impornya menurun. Perusahaan, contoh yang lain, perusahaan industri Indonesia, kalau rupiah melemah, industri Indonesia ini membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Bahan bakunya dari luar negeri karena mahal, akhirnya harga barang yang diproduksi yang membutuhkan barang dari luar negeri diproduksi di dalam negeri, hasilnya harga pokoknya akan meningkat. Kalau harganya pokoknya meningkat, maka harganya juga makin tinggi. Kalau produk itu dijual di dalam negeri, harganya makin tinggi, maka permintaan dalam negeri akan melemah. Kalau barang yang melemah, akhirnya barang yang diproduksi tadi tidak laku. Kalau tidak laku, akan berdampak terhadap tenaga kerja. Karena barangnya tidak laku, maka terjadilah pengangguran, PHK di mana-mana. Ini dampaknya ke sana, sehingga akan pengangguran makin tinggi lagi, dampaknya ke sana. Sistem nilai tukar terpatok, page exchange rate. Sistem nilai tukar terpatok adalah suatu sistem nilai tukar di mana valuta suatu negara dipatok atau dikaitkan suatu valuta lain atau ke suatu unit perhitungan, walaupun nilai valuta lokal tetap dalam hubungannya dengan valuta asing atau unit perhitungan yang menjadi patokan. Tetapi valuta tersebut bergerak mengikuti valuta tersebut relatif terhadap valuta lain. Ini dipatok. Jadi dikaitkan satu mata uang bersama setiap negara. Misalnya kalau di sini nanti kan contohnya ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa itu negara-negara sebagian besar Amerika kecuali Eropa, Spanyol, Perancis, Jerman, Polandia, Bulgaria, Belanda, yang kemarin terjadi Brexit itu, British exit tadi, yang keluar dari Uni Eropa, negara Inggris keluar dari Uni Eropa, dia tidak mau mengaitkan pound sterlingnya yang tinggi tadi dikaitkan dengan Uni Eropa, maka dia ada istilah Brexit. Uni Eropa, setiap negara. Contohnya di sini asumsikan kurs pusat dari franc Prancis dan mark Jerman berbasis kepada Euro currency unit, European currency unit ya.
EQ tadi. Masing-masing adalah di sini adalah 6. Nah, ini 6,9. Ini adalah nilai tukar franc Prancis terhadap euro adalah 6,9. Jadi nilai tukar Prancis terhadap valutanya terhadap euro adalah 6,9. Kemudian mark Jerman ini adalah dikaitkan dengan euronya. Euro adalah 2,06. Ya. 2 Deutschmark Prancis 2,06 Deutschmark per euro. Nah, ini bacanya seperti itu. Dengan informasi ini kita dapat menentukan bahwa kurs pusat antara mark Jerman, Deutschmark Jerman dengan franc Prancis, franc Prancis di sini, maka untuk mengetahui nilai tukarnya franc Prancis terhadap Deutschmark, maka rumusannya adalah kurs franc Prancis per euro dibagi dengan kurs pusatnya adalah Deutschmark terhadap euro dibagi di sini, maka ketemu di sini adalah kurs franc Prancis terhadap Deutschmark. Ini seperti itu, maka diperoleh adalah 6,9 dibagi dengan 2,0 di sini. Ini adalah ini franc Prancis terhadap Deutschmark ini adalah 6,9 dibagi 2,6. Ini adalah mark Jerman 2,6 di sini diperoleh. Maka diperolehlah kursnya franc Prancis terhadap Deutschmark adalah 3,35 per Deutschmarknya. 1 Deutschmark Jerman, mark Jerman itu senilai 3,35 franc Prancis. Sebaliknya, kurs pusat Deutschmark per franc Prancis dapat ditentukan dengan membalikkan rasio di atas. Dibalik ini, 2-nya di atas dibagi dengan 6,9. Didapatlah ini 1 ini di sini diperoleh di sini 1 Deutschmark Prancis itu per franc 0,298 diperoleh dari pembagian antara tadi ini Deutschmark Prancis dibagi dengan 6,9 diperoleh di sini. Ini atau nanti karena nilai tukar tadi berdampak kepada kondisi dalam negeri, maka nanti pemerintah masing-masing negara ini bisa berusaha untuk mempengaruhi nilai tukarnya. Misalkan di sini mark Prancis terhadap mark Jerman contohnya 3,3. Ini bisa dinaikkan dan diturunkan. Usaha pemerintah bagaimana Prancis ini menaikkan atau menurunkan di sini berusaha mempengaruhi ini. Dengan apa? Misalkan dengan tingkat suku bunga atau pajak dan sebagainya, kebijakan-kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh setiap negara untuk mempengaruhi nilai tukarnya. Dibagi di sini. Ini juga bisa untuk menaikkan ini atau menurunkan di sini, maka komponen di atas atau di bawah ini bisa dinaikkan dan diturunkan dengan cara pemerintah dalam negeri masing-masing negara tadi berusaha mempengaruhi nilai tukarnya masing-masing.